Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Max 7 bersama dengan gue seperti biasa. Ya justru seperti yang kalian lihat, pada video kali ini gue akan mereview motor Kawasaki W175. Ya, memang sebelumnya kita pernah review yang versi trackernya, sekarang gue menghadirkan yang W175 standar ini bro. Tapi, di balik standar itu ada yang menarik bro, karena motor yang kita review adalah versi yang SE, Special Edition Sound. Nah, jadi apa aja sih perbedaan-perbedaannya antara dia dan tracker, terus kelebihannya apa nih dari yang tipe S ini, gue bakal jelasin sob dalam video ini. Kita dari sejarahnya dulu aja. Jadi W175 ini yang gue pegang itu keluaran tahun 2020 nih sob. Ya sudah 4 tahun lah ya kurang lebih umur nih dari motor ini. Dan tentu W175 ini memang dari setiap generasi dia kan memang mengusut konsep retro ya, jadi model jadul lah ya, karena kan emang buat orang-orang mungkin yang demen sama model klasik terus retro tapi pengen motor yang baru gitu kan, nggak pakai motor yang lama tua gitu, mereka bisa pakai solusi adalah si W175 ini, karena memang motornya sudah dibantu di awal dia mengusung model konsep itu retro. Jadi walaupun casingnya itu retro klasik tapi mesinnya masih baru, masih sehat gitu soal. Tuh kita bakal lihat ya dari depan dulu pertama. Nah kalau kita lihat dari model depan, jadi perbedaan itu ada di bagian pala dulu sob. Untuk yang versi W175 biasa, ya bos ini palanya. Kalau untuk yang cafe, dia ada topi nih, dikasih dikasih topi. Kalau untuk tracker dia modelnya sama, pala polos juga. Cuma untuk motor yang kali ini memang belum banyak ya part-part yang diganti. Cuman paling di depan sini ditambahin grill lagi di depannya buat tutupin headlampnya dia ya. Terus di bawah standar nggak ada yang diganti, dan ini salah satu perbedaannya adalah di bagian shock. Kalau kalian perhatiin nih di video yang kemarin, untuk Kawasaki W175 yang tracker itu kan dia lebih panjang sob, sekitar 90 mm. Ini lebih pendek lagi, ini standarnya dia lah. HV dan SE, dan W175 biasa itu sama kok untuk ukuran shocknya. Naik ke atas, di sini ada untuk sena kanan kiri, cuma sama si owner udah diganti lah ya, pakai yang biasa kayak model-model pipi tajam gitu ke belakang sama garis-garis gitu. Tuh lanjut lagi untuk di bagian velg, emang untuk velg dari W175 ini dia masih sama seperti model dulu gitu ya. Kalau ada dikasih masih pakai jari-jari untuk bagian velgnya. Tuh, lanjut lagi samping. Nah, naik ke atas di sini di bagian atas dia nih, karena ini mengusung model retro gitu ya sob. Jadi untuk di bagian speedometer itu memang belum LED ya sob. Jadi masih banyak action analog untuk memberikan kesan retro dan klasiknya tuh lebih berasa lagi dari motor ini. Itu sob. Dan ya memang salah satu yang cukup annoying dari motor ini adalah di bagian speedometernya, karena nggak ada indikator bensin ya sob, jadi mesti ada ukur-ukur dikit lah ya untuk bagian bensinnya nih, karena memang untuk mesin dari motor ini juga dia untuk bensinnya masih pakai karburator ya, jadi enak lah, bisa di setel nih sini cuknya, mana sih sebelah mana? Oh sebelah kiri, dia bisa di setel kayak Tiger gue di rumah sob. Tuh, lanjut ke atas, sini ada buat switch-nya, starter, terus ya buat lampu jauh, jangan tekan sen, pokoknya normalnya motor lah gitu sob. Balik ke tengah, di sini ada banget tankinya dia, karena tanki ini dia modelnya pakai fuel drop, jadi ya ini lumayan besar ya sob, jadi ngasih kesan yang lebih gagah lagi sob dari motor ini. Tuh udah saya lihat ya modelnya, untuk yang cafe juga sama, dia pakai model gini, dan dari setiap tipe-tipe itu diberikan ada 3 varian warna sob. Tuh mundur lagi, nah jadi salah satunya adalah di bagian jok, karena ini adalah tipe SE. Kalau kalian lihat nih, untuk tipe yang standar ini bukan yang SE, joknya itu sama model ini, cuman dia lebih polos, yang hitam, coklat. Cuma untuk yang SE dia dikasih aksen ada garis-garis ya sob. Tuh, dia sedikit menambah kemanisan lah dari motor ini sob. Kalau naik ke bawah di sini ada biasa depannya, dari bagian sektor bawah nih, sektor mesin. Nah jadi motor ini untuk di tenaga dia itu bisa kurang lebih 12,3 Nm di 6000 rpm sob. Nah untuk bagian silencer bawah bisa lihat ini full system dari sana sampai sini, jadi sudah pakai power stable sob. Di belakang, nah di sini memang sudah ada diganti sama si owner, yang paling kelihatan itu ada di bagian ini, sen belakang sudah diganti, alurnya di sini ya, ini jelasnya kayak dicopot. Terus untuk headlamp belakangnya itu ada di sebenarnya kotak gitu modelnya, tapi ini udah diganti sama owner jadi yang model kecil. Tuh, nanti gue bakal kasih tau footage juga sob, yang asli itu kayak gimana ya dari si motor ini. Tuh jadi untuk bagian eksterior segala macam dari motor ini, gue jadi sekarang akan mencoba bagaimana sih rasanya posisi berkendara di motor ini. Gue dulu kalau kalian sering ngasih gue, tinggi gue di 177 cm, dan ya ini pas
pas banget di gua, rapat gitu ya, nggak jinjit, nggak kependekan juga untuk motor ini, dan menurut gua posisinya emang enak banget. Tadi gua juga sempat udah nyoba muter, dan handlingnya juga enak, nyaman, nggak pegel lah. Untuk posisinya dia segini pas. Untuk apa namanya, bermanuver juga dari motor ini, gripnya lumayan enak juga dan stabil sih dengan bobotnya ya. Jadi buat kita nggak bakal takut kayak jatuh juga ke kanan, karena memang dia handlingnya juga enak sih buat kita bisa. Jadi kan tadi udah diganti silencernya, boleh nanti coba cek sound dulu nih suaranya itu gimana sih. Tapi gue nggak bakal coba juga karena kan di kompleks. Ini kita harus cold startnya aja, karena kebetulan kata owner ini udah 2 hari nih nyalain. Dia suara dari prosesornya yang dipasang di gue Deliver SE. Jatuh. Ini suara sedikit aja dari motor ini. Nah, emang kalau kalian lihat di sini, emang nggak ada space sih buat naruh barang yang kayak jok itu, nggak ada di motor ini, karena emang motor ini bener-bener jadul retro gitu. Tentunya Kawasaki tuh ngasih di sini kayak ada list, di sini ada kayak sedikit bola gitu sebenarnya ya sob. Jadi buat naruh, kalau kalian lihat nih, custom orangnya jadi kayak dikasih tas kulit gitu kan, kanan kiri gitu kan, ditaruh di sini. Itu dia sob fungsinya sob, karena kan memang ini nggak dikasih jok ya dari motor ini. Karena memang sebenarnya 75 ini kan seperti yang gue bilang kemarin di yang tracker, itu kan sengaja ya dibikin karbu segala macam. Kenapa? Karena memang Warhead 75 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang demen modif motor, cuman suka sendiri gitu. Dia beli sendiri barangnya, dia sendiri yang make gitu loh. Yang make dia, jadi dia bukan buat apa ya? Kan bahasanya tuh motor laki lah nih motor gitu. Jadi bukan motor yang gue pengen gini-gini nih, bawa bengkel ngerjain. Kalau itu tuh bener-bener emang untuk orang-orang yang emang laki banget, karena part-part apa yang pengen kita pasang di motor itu bisa kita pasang di rumah gitu. Asal ada barang-barang ya sih ya, kalau ada. Jadi makanya di motor tuh dibikin sesimpel mungkin sama si Kawasaki sob. Jadi kita mau modif apa tuh gampang, kita mau lari ke arah mana tuh juga gampang. Apalagi kan dikasih yang tipe tracker juga tuh sama si Kawasaki, biar kita tuh gampang lah. Kita mau lari ke aliran trail, lari ke aliran cafe racer, atau bomber jump style itu bebas. Kita bisa pilih tuh dari si Kawasaki, dia mau lari tipe-tipenya kan. Jadi kita pengen lari ke yang model cafe racer, udah gampang, itu cuma ganti stang. Jadi kalau misalkan kalian pengen main cafe racer ya udah, kalian bisa ngambil yang tipe 75 ini atau tipe yang cafe kan yang lebih simpel lagi loh. Nggak perlu tambahin banyak lagi, jadi dikit sih yang kalian tambahin. Kalau ini paling tinggal ganti stang, ganti clubman, terus knalpot udah ganti, sama paling ya simpel-simpel dikit lah. Karena untuk posisi juga nggak perlu diceper-ceperin lagi, sini motor nggak perlu turun lagi shocknya, karena memang dari standarnya aja posisi itu udah pas banget lah sob. Tuh, berbeda sama yang kemarin ya, yang tracker itu kan memang diperuntukkan untuk motor trail gitu. Karena kemarin lumayan tinggi dikit lah motornya pada gua, karena kan seperti kalian lihat kan, untuk shock depannya dia lebih sekitar 90 mm. Tuh. Oke, jadi buat video gue sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan komen dan subscribe. Kalau kalian punya cerita nih tentang si W75 di rumah atau di mana, boleh dong kalian cerita di kolom komentar. Gue Daryl, see you next time di video kita selanjutnya. Bye bye.